Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan pengajian kita kitab hadis keluarga karya Al-Habib Utsman Mufti Betawi rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita masuk kepada kitab kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatuh ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, menyatakan wajib mawaddah dan mahabbah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segala dalil-dalilnya. Jadi di pasal kedua ini menyatakan wajibnya mawaddah, berkasih sayang. Wajib kita berkasih sayang dan mahabbah, wajib kita cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segala dalil-dalilnya. Akan disebut dalil-dalilnya di sini. Adapun artinya mahabbah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti mahabbah. Adapun arti mahabbah yaitu cinta kasih kepada keluarga, cinta kasih kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu anak buahnya Rasulullah. Mereka anak buahnya. Anak buahnya di sini yang dimaksud adalah mereka anak cucu, anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah anak buahnya, yaitu anak cucu Rasulullah, anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib, maka cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hukumnya wajib. Dan cinta kepada mereka itu, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meridhokan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti Nabi akan ridho kepada orang yang cinta. Jika kita cinta, kita mawaddah, kita mahabbah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan ridho kepada kita. Kenapa? Yang demikian itu dikatakan oleh Al-Habib Utsman rahimahullah ta'ala, yang demikian itu memang telah menjadi adat tabiat pada a'rad basyariyah. A'rad basyariyah maknanya dalam kurung tubuh manusia. Sudah menjadi watak tubuh manusia begitu. Kalau ada orang berbuat baik kepada anak cucu kita, maka kita sebagai kakeknya akan senang kepada orang tersebut. Itu udah watak. Udah watak. Sekali lagi, kenapa ketika kita cinta, kita mahabbah, kita mawaddah, kita berkasih sayang kepada anak cucu Rasulullah, Rasulullah akan ridho kepada kita. Itu sudah menjadi tabiat watak manusia begitu. Sebagaimana jika ada orang berbuat baik, cinta, berkasih sayang kepada anak cucu kita, maka otomatis secara watak tabiat manusia kita akan senang kepada orang tersebut, kita akan ridho kepada orang tersebut. Itu kata Al-Habib Utsman rahimahullah ta'ala. Sebagai umpama jika seorang menyatakan kasih sayangnya kepada anak buah seseorang. Ini yang saya contohkan tadi, sebagai umpama jika seorang menyatakan kasih sayangnya kepada anak buah seseorang. Ada orang menyatakan kasih sayang, dia cinta kepada anak cucu kita gitu. Dia senang, dia sering berbuat baik, dia senang, cinta, dia berkasih sayang kepada anak cucu kita, sering berbuat baik kepada anak cucu kita gitu. Maka tentu seorang itu, orang yang tadi, yang anak cucunya dicintain, dikasih sayang, diberi hadiah, diberi kebaikan, maka orang itu akan sukalah hatinya padanya. Seorang kakek pasti tentunya akan suka, cinta kepada akan ridho, senang kepada orang tersebut. Dan disinilah nanti akan datang sebutan beberapa hadis yang padanya segala janji kebajikan. Nanti akan disebutkan beberapa hadis di kitab ini, segala janji kebajikan. Apa sih yang didapat
terhadap orang cinta, orang mawaddah, berkasih sayang kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disebut hadis-hadisnya. Bagi orang yang menaruh mahabbah, bagi orang yang ada mahabbah, cinta di hatinya kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan sekedar cinta, atau membuat kebajikan, atau orang yang membuat kebaikan, berbuat baik kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada mereka, kepada keluarga Nabi. Dan datang hadisnya di pasal ke-7. Nanti akan disebut hadisnya di pasal yang ke-7. Kita baru masuk pasal kedua. Nanti insya Allah akan kita baca. Maka dapat terpaham daripada wajib mahabbah itu, sebagaimana tadi mahabbah hukumnya wajib untuk kita mendapatkan ridho daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yaitu haram berdengki atau menyakiti keluarga itu. Mahabbahnya wajib, otomatis dengki kita menyakiti hukumnya haram. Kita menyakiti, kita dengki, kita tidak senang, tidak demen dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya haram. Sebagaimana akan datang pula hadis-hadisnya. Nanti akan ada tuh hadis-hadisnya bagaimana orang yang membenci, yang dengki kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pasal ke-10 dan ke-9 akan disebut di kitab ini, di pasal ke-10 dan pasal ke-9. Oleh karena yang demikian itu akan menyakitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita atau jika ada seseorang yang menyakiti anak cucu Rasulullah, maka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan tabiat manusia begitu tadi. Ya, ada yang berbuat baik kepada anak cucu kita, kita senang kepada dia. Kebalikannya, ada orang menyakiti anak cucu kita, maka kita akan tidak senang dengan dia, gitu. Karena yang demikian itu akan menyakitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai lagi bahwasanya dengki itu atau menyakitkan kepada siapapun, jangankan kepada anak cucu Rasulullah, kepada siapapun dengki, menyakiti itu nggak boleh, dosa, haram hukumnya. Apalagi kepada anak cucu Rasulullah, tentunya lebih besar lagi pengharamannya, gitu maksudnya ini. Sebagai lagi bahwasanya dengki itu atau menyakitkan kepada siapapun, maka yang demikian itu hal yang jahat, yang dilarang oleh agama, lagi tercegah, dilarang, diharamkan oleh agama. Maka kepada keluarga Nabi lebih-lebih tercegahnya jua adanya. Lebih-lebih lagi kita diharamkan, tidak boleh, dilarang oleh agama untuk benci, gedek, tidak senang, menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman sekarang ini banyak tuh yang menyakiti hati habaib-habaib kita, yang menghina, bahkan memfitnah, bahkan memenjarakan habaib-habaib kita. Bagaimana itu orang-orang tersebut? Tentunya akan menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang yang cinta, yang mahabbah, yang mawaddah kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat barokah kita membaca kitab ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang cinta, orang yang mawaddah kepada anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.